Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih mempertemukan hati-hati kita di majelis ilmu, majelis yang dihadiri para malaikat, dilimpahi rahmat, serta diberikan hikmah pada sore yang berbahagia ini. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembimbing ruh yang dengan cahaya akhlaknya menuntun manusia dari gelapnya hati menuju terang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Daihatiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah hiruk-pikuk dunia yang sering melelahkan jiwa, sore ini kita kembali mengetuk pintu ketenangan melalui majelis ilmu dan nasihat dari guru kita. Semoga setiap langkah yang membawa kita menuju majelis ini dicatat sebagai langkah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mendengarkan syarahan kitab Riyadhus Shalihin bersama guru kita Ustaz Dr. Haji Raihan Iskandar LC MM dengan pembahasan keutamaan orang yang memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Semoga Allah melembut hati kita, melapangkan dada kita untuk menerima hikmah pada sore hari ini, serta menjadikan ilmu yang didengar bukan hanya singgah di telinga, namun hidup di dalam jiwa dan tercermin di dalam amal. Untuk memulai majelis penuh keberkahan ini, marilah sejenak kita menundukkan hati, menghadirkan niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita simak dan dengarkan bersama syarahan kitab Riyadhus Shalihin bersama guru kita Ustaz Raihan Iskandar LC MM. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal ahbab, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita senantiasa panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam pada baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Dan tidak lupa juga kita panjatkan doa kepada sang mu'alliful kitab Abu Zakaria Imam Nawawi rahimahullah,
agar Allah senantiasa limpahkan karunia-Nya, diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah dengan izin Allah kita sekarang sudah sampai di bab bab terakhir dari kitab Fadail ini sendiri. Ya, ini eh, lihat kondisi tentang eh, kitab Fadail. Ya, nanti kita akan masuk pada kitab yang berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan dari kitab Fadail ini. Ya, satu bab yang menarik di ujungnya ini tentang keutamaan menjamu. Ya, menjamu orang yang berbuka puasa. Ini menjadi bab yang terakhir dari kitab Fadail. Seakan-akan di sini Imam Nawawi ingin menjelaskan kepada kita bahwa dari kitab Fadail ini tetap tentang berbagai macam fadail itu jamak dari fadilah. Jamaknya dari keutamaan. Ya, dari keutamaan fadilah jamaknya fadail. Nah, jadi dimulai dari keutamaan membaca Al-Quran. Itu kita fadail dimulai dari situ. Jadi membaca Al-Quran, kemudian sampai diakhiri ya di dalamnya itu banyak beragam setelah membaca Al-Quran. Kemudian bicara juga tentang wudhu, tentang azan, tentang sholat 5 waktu, sholat subuh, asar, ya berjalan ke masjid, menunggu waktu sholat, sholat berjamaah, menghadiri sholat jamaah di waktu subuh dan isya, terus masuk sampai sunnah-sunnah rawatib. Nah, ya di fadilah-fadilah dalam sunnah rawatib itu, kemudian sholat Jumat, sholat malam, sholat witir, sholat duha. Nah, ini bagian dari semua di dalamnya itu begitu banyak fadilah-fadilah keutamaan. Allah ingin mengajak kita bahwa semua ibadah itu bisa mengangkat derajat kita. Ya, ada sujud syukur di dalamnya itu, ya, sampai bicara tentang zakat juga, ya. Nah, sahur, ya, menyegerakan berbuka, kemudian menjaga lisan saat puasa, ya. Sampai kemarin kita bicara tentang beberapa jenis saum-saum sunnah, ya, dari saum Muharram, Sya'ban, saum Arafah, Asyura, saum 6 hari setelah Syawal, ya, saum puasa Senin Kamis, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Nah, dikunci di bab terakhir ini, ya. Bab terakhir ini bicara tentang fadilah menjamu orang yang berpuasa. Jadi dari semua fadilah dari membaca Quran sampai menjamu orang puasa ini, ya, Imam Nawawi memberikan kepada kita ya satu pelajaran mahal. Fadilah dimulai dengan interaksi kita dengan Al-Quran dan ya diakhiri berikutnya yaitu memiliki semangat memberi. Memberinya ya dengan satu pilihan, jadi nggak asal beri, ya, tapi memberinya ini dengan satu eh, pilihan orang-orang yang memang mereka telah mendapatkan keutamaan. Nah, di sini, ya. Jadi ini satu kitab yang luar biasa bicara tentang fadilah, ya, ya, fadlu min eh, man fatara sa'iman wa fadlu sa'im alladhi yukal indahu. Ya, yukal indahu wa du'aul akil lil ma'kul indah. Nah, jadi satu bab yang luar biasa.
tentang keutamaan memberi makan berbuka buat orang puasa. Juga ada keutamaan orang yang berpuasa ini, ya, fadlu saim alladhi yu'kal indah, ya, bahwa orang yang berpuasa dan memberi makan orang yang berpuasa, dan juga keutamaan orang puasa yang kemudian di sisinya ada, ya, dia juga memberi makan. Jadi nggak cuma orang puasa diberi makan eh, pada orang yang tidak puasa, tapi orang yang berpuasa juga semangat memberi. Nah, dan juga doa orang yang makan, ya, orang yang diberi makan kepada, ya, yang memberi makan. Ini dengan sekali lagi saya ingin menekankan bahwa kitab Fadail ini dikunci oleh Imam Nawawi semangat memberi, khususnya memberi makan kepada orang-orang baik, yaitu orang baik di sini orang-orang yang interaksi hatinya kuat pada Allah, digambarkan lewat orang yang berpuasa, ya. Nah, dari semua ayat yang ada, dari semua ibadah yang ada itu tentang siam ini di bulan Ramadan itu ada satu ayat yang menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dari siam itu menghadirkan seorang hamba yang ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah meresponnya. Jika ada seorang hamba yang bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku dekat. Jadi Allah merespon tingkat takarrubnya orang yang berpuasa ini, ya, dengan Allah pun semakin mendekatinya. Ini kitab bab kitab Fadail bab terakhirnya. Ya. Hadisnya nggak banyak. Ya. Nah, ini dimulai dari hadis yang pertama dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man fatara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira an yanqusa min ajri sa'im syai'. Jadi siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa ngurangi pahalanya orang yang berpuasa. Nah, tanpa ngurangi sedikit pun orang yang berpuasa. Ini semangat memberinya, semangat khususnya di sini semangat memberi makan, semangat mentraktir. Nah, di sini. Jadi fadilah seseorang itu terlihat ketika dalam hubungan sosial itu semangat saling, ya, memberi. Nah, inilah yang akan membangun sebuah iklim masyarakat yang semakin mulia. Kalau di dalam masyarakat itu anggota masyarakatnya adalah orang-orang yang mudah saling memberi. Ya. Karena mereka, ya, saling mengisi. Tapi dalam satu masyarakat misalnya, ya, yang ada di situ seorang yang selalu memberi, tapi lingkungannya selalu meminta, nah, maka akan cepat habislah itu kebaikan, tergeruslah itu kebaikan. Ya, akibatnya karena kebaikan sudah habis, ya, macam kita sudah kehabisan modal, yang ada kalut, bingung, ya, komunikasi menjadi tidak efektif, ya, lambat laun ketika semuanya masih berpikir nunggu siapa yang mau ngasih, akhirnya bisa saling memakan satu sama lain. Ini yang akan membuat iklim masyarakat menjadi tidak sehat, ya. Nah, maka yang terjadi iri, yang terjadi saling memakan, saling membunuh. Kehilangan yang namanya keutamaan. Keutamaan itu dimulai di sini, dikunci oleh Imam Nawawi dengan semangat memberi, ya. Khususnya tidak sembarangan memberi,
ya, karena kita ingin memberi yang berefek buat kita juga. Nah, di sini Imam Nawawi mengangkat hadis ini, kalau mau memberi, kira-kira ada efek nggak balik buat kita? Kalau kita memberi buat orang yang saum, ya, ternyata ada efeknya di sini. Dia kana lahu, nah, bahasanya, kana lahu mislu ajrihi ayangkus annahu alla yanqusa min ajri shaim syai'. Ya. Jadi kalau berbuka buat orang yang saum, dia dapat pahala sama dengan pahalanya itu, pahala orang yang puasa. Nah, di hadis ini Imam Nawawi ngajarin kepada kita, jangan sekedar semangat ngasih kalau nggak ada efeknya buat kita. Yang real nyata efek buat kitanya itu kalau membantu orang yang memang real dia itu orang soleh. Yang paling kelihatan solehnya itu ya di puasa. Ya, nah, ini yang eh, diingatkan di sini oleh Imam Nawawi, sebuah apa hadis yang pengunci dari fadilah, ya, bahwa fadilah itu tampak ketika kita saling memberi, dan memberi yang terbaik adalah memberi yang berefek meningkatkan fadilah kita gitu. Jadi yang tampak di sini, lahirlah sebuah masyarakat yang rakus dengan pahala, yang berambisius, yang berambisi tinggi untuk mendapatkan pahala. Nah, hadis yang pertama ini dibuka oleh Imam Nawawi sebagai penutup dari kitab Fadail ini. Jadi ini hadis ibarat revolusi ekonomi spiritual, ya, di mana yang namanya pahala kebaikan tidak dibagi, melainkan itu. Jadi pahala kebaikan itu nggak cuma sekedar dibagi, tapi digandakan. Nah, Fatara iman maknanya ini tidak harus dengan hidangan mewah. Nah, karena semangat revolusi ekonomi spiritual ini ya tidak cuma milik orang-orang yang the have, yang punya, tapi mereka bisa melaksanakan revolusi ekonomi spiritual, mereka yang punya, yang the have, kaya secara batin. Itu. Ya, jadi nggak harus dengan hidangan mewah, cukup dengan satu butir koma, seteguk air, sepotong roti. Ya, itu semangat meraih gandaan pahala. Ya, jadi seorang Muslim di sini yang berpuasa menyempurnakan ibadahnya dengan buka, bahkan ada yang pendapat yang menganjurkan untuk memberi hingga kenyang agar bisa membantunya untuk ibadah malam dan sahur. Nah, jadi ya yang punya kemampuan lebih, lakukanlah ini maksimal, memberinya maksimal. Ya, jadi memberinya maksimal sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang cuman bisa ngasih seteguk air, kasih. Yang cuman bisa punya satu butir koma, kasih. Fastabikul khairat. Ya, tidak menutup kemungkinan kalau setelah ada orang yang ngasih air, yang ngasih kurma, dia nyiapkan sebuah hidangan yang sampai dia kenyang. Jadi dibuka foto rasa iman ini tidak cuma untuk satu orang. Ya. Jadi karena revolusi ekonomi spiritual ini dalam penggandaan pahala itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menyiapkannya itu untuk satu masyarakat yang senang melakukan kebaikan. Jadi nggak dikunci untuk satu orang. Beragam orang itu bisa bersama-sama. Ya. Nah, ini fenomena ini terbangun
ya di beberapa daerah ya semangat memberi. Kalau ada satu daerah, satu kampung semangat memberinya itu, insya Allah itu menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun. Kalau kita ke haram ya, sekarang kita lihat ini jemaah haji merasakan betul, jemaah umroh merasakan betul yang di bulan Ramadan itu masyarakat di sana semangat memberi fatara sa'iman. Ya, bagi yang sudah merasakan ya, saya pun pernah merasakan situasi yang awalnya sempat kaget lagi umroh di bulan Ramadan ya, tiba-tiba tangan kita di keluar dari hotel ya, dari tempat penginapan kita, tiba-tiba ada anak muda sebaya ya yang boleh dikatakan umurnya sekitar ya 10-11 tahun, langsung ambil tangan kita, ditarik sama dia, digiring. Ya, saya pikir ini ada apa, tapi karena nariknya baik, ya kita ikut aja. Ternyata dihantarkan ke tempat keluarga mereka menyiapkan makanan. Jadi fastabiqul khairat, mereka di sana itu sudah booking tempat area itu, lapak itu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ya, keluarga itu masing-masing mereka mencari tempat yang terbaik ya, untuk mencari orang-orang yang berpuasa mau makan di ya, lapak mereka, keluarga mereka. Luar biasa. Ya. Nah, dari sini kita lihat kenapa sampai seperti itu. Ternyata mereka memahaminya dari kitab ini. Ini kunci untuk meraih ya fadilah itu sendiri. Kita fadail dikunci dengan bab semangat memberi. Ya. Seorang ulama mengatakan ya bahwa tangan-tangan orang yang biasa meminta dia tidak bisa lagi mengapa. Jadi orang-orang yang mau tampil menjadi pelaku, menjadi fa'il, ya guru saya bilang di kalau yang belajar bahasa Arab, tanda tanda fa'il itu marfu, marfu itu begini, domah, pelaku itu domah kuat. Nah, mereka bisa karena semangat memberi. Orang yang biasa meminta, dia tidak bisa memberi. Ya, orang biasa meminta, tangannya nggak bisa mengepal, tidak bisa menjadi pelaku. Maka kalau kita mau tampil menjadi muslim-muslim yang berkualitas, yang bisa menyelesaikan banyak hal, ya belajarlah membentuk diri kita menjadi fa'il, pelaku kebaikan. Ya, buang semangat meminta-minta, tapi bangun semangat memberi. Jadi mislu ajrihi, pahala yang seperti itu, ya kalimat di hadis tadi, untuk menunjukkan luasnya rahmat Allah. Ya, di sini mislu ajrihi. Ya, ini untuk menunjukkan manfaat iman, siapa yang ngasih berbuka, orang yang berpuasa, ini untuk menunjukkan fatara ini apapun ya peran kita sekecil apapun yang penting memberi ya makan minum orang puasa ya karena lahu dia akan mendapatkan mislu ajri ya serupa dengan pahala orang puasa, dilipat gandakan untuk menunjukkan luasnya rahmat Allah. Ya. Di hadis ini memastikan bahwa orang yang memberi mendapatkan pahala sepenuh orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Imam Nawawi menjelaskan ini adalah pahala atas membantu terlaksananya ibadah puasa, bukan pahala puasa itu sendiri. Nah, jadi maknanya ini dapat pahala karena dia membantu. Sekali lagi, hadis ini mendorong kita umat Islam untuk saling bahu-membahu, ta'awun dalam kebaikan. Dilaksana investasi sosial
dalam ibadah yang keuntungannya berlipat ganda. Jadi semangat kita nggak cuma melihat investasi duniawi, tapi semangatnya ada investasi sosial lewat sebuah ya revolusi ekonomi spiritual. Ya, di sini berlomba-lomba menaruh saham kebaikan. Peluangnya seperti ini. Ya. Itu di hadis yang pertama, kita masuk di hadis yang kedua. Ya. Dari An Ummi Ammarah Al-Ansariyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha faqaddamat ilaihi ta'aman faqal kuli faqalat inni sha'imah ya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sha'im tusalli alaihi al-malaikah idza akala indahu hatta yafkur wa rubbama qala hatta yasba'u. Ini hadis riwayat Tirmizi yang dikatakan qala hadisun hasan. Jadi Ummu Amarah Al-Ansari ya, beliau ini menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini datang ke rumahnya, dakhala alaiha. Ya, kemudian ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, datang ke rumah Ummu Umarah, maka Ummu Umarah pun kemudian menyiapkan makanan untuk beliau. Ya. Tapi kan ternyata kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Ummu Umarah, kuli, makanlah juga. Kata Ummu Umarah, ya, aku sedang saum. Ya. Ini saimah. Ya, beliau bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Inna saim tusalli alaihi malaikat. Sesungguhnya orang yang berpuasa akan selalu didoakan oleh malaikat. Ya, bila idza aqala indahu hatta yafruh. Bila ada orang makan di tempatnya sampai orang itu selesai makan atau sampai orang itu hatta yasbi'u hatta. Jadi kalau di sini di hadis yang pertama ini gambarannya bagaimana kita meraih sebuah investasi sosial, melakukan revolusi ekonomi spiritual, yaitu menjamu orang yang berpuasa. Di hadis yang kedua ini, ternyata orang yang berpuasa juga orang yang suka memberi. Ya, kalau menjamu orang yang berpuasa, maka orang yang membantu, ya di sini bahasa Imam Nawawi, membantu terlaksananya ibadah puasa, karena menyiapkan makanan buat orang yang berpuasa, dia dapat pahala sebagaimana pahalanya orang berpuasa. Di hadis yang kedua, orang yang berpuasa itu bukan nunggu bantuan, semangat memberinya juga tinggi. Ya, coba lihat Ummu Ammarah ini, Rasulullah datang langsung disiapin makanan. Nah, ini lebih keren lagi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berpuasa ini, ya, ini malaikat akan selalu berselawat kepadanya. Kalau dia juga memberi bantuan, memberikan makanan pada orang yang datang, ya, membersamai dia. Gitu. Jadi malaikat, kalau tadi orang yang memberi makanan buat orang berpuasa, dia dapat pahala sebagaimana orang puasa. Ini sekarang orang yang puasa ngasih makan pada orang lain yang tidak puasa. Itu malaikat berbondong-bondong ngasih selawat kepada orang yang berpuasa. Ya, salawatnya berhenti sampai orang ini selesai makan atau sampai orang ini yang dikasih makan sampai kenyang. Itu luar biasa. Jadi di sini kunci dari bab terakhir kita fadhail bahwa orang itu semakin dia dekat dengan Allah, semakin tinggi kualitasnya, fadilahnya, dan itu terlihat dari interaksi sosialnya. Yang mana dalam dunia, dalam lingkungan sosialnya, mereka menempatkan diri sebagai orang-orang yang produktif menjalankan kebaikan, bukan konsumtif dalam meraih kebaikan orang lain. Nah, ya.
Luar biasa ini Imam Nawawi memposisikan ya bab pengunci dari kitab Fadilah, ya, Fadail. Ya. Jadi hadis ini meski riwayat dengan sanad yang lemah secara mandiri, ya, ini hadisnya hasan. Kalau hadis yang pertama ini kan juga dikatakan hasanun sahih, ya, hadis yang hasan sahih, ini hadisnya hasan, ya. Jadi kalau dari posisi sanadnya tidak sekuat yang sebelumnya, ya, tapi maknanya ini sangat kuat. Ya, karena didukung oleh pernyataan sahabat dan hadis lain. Jadi fokus hadis ini orang yang berpuasa itu sendiri saat ia menjadi tuan rumah bagi orang lain yang sedang makan, Nabi mengabarkan bahwa malaikat akan terus-menerus mendoakan ampunan baginya selama tamunya masih menyantap hidangan. Nah, dengan kata lain, ya, dari sini ya orang yang berpuasa dalam menjamu tamunya itu ya supaya malaikat nggak pernah berhenti berselawat, maka bisa jadi makanannya itu dikirimnya sedikit-sedikit mengalir terus. Gimana caranya supaya tamunya ini makan terusnya lama di rumahnya? Nah, karena ada semangat mendapatkan kebaikan berupa selawat dari malaikat. Nah, ini mengajarkan nilai kesabaran sekaligus mengikis sifat egois. Kalau tidak punya semangat memberi, ya, kadang yang terjadi mengeluh. Kapan orang pulang nih, makanan tinggal sikit dia babat semuanya, dia sikat semuanya. Nah, tidak begitu, tapi semangatnya justru dia memberi. Makin senang, makin lama dia makin banyak dia makan, makin lama dia tinggal, makin senang. Nah, ini sekaligus untuk mengikis sifat egois. Karena dia mendahulukan kebutuhan tamunya di atas keinginannya sendiri. Luar biasa nih. Sudah puasa tapi semangat terus memberi. Ya. Nah, kita lihat ini hadis yang ketiga ya sebagai penutup dari bab ini ya. Jadi orang yang tidak puasa tapi memberi orang yang berpuasa, orang yang berpuasa memberi kepada orang yang tidak puasa. Nah, dari saling memberi itu ya, dua-duanya ini dalam dua kondisi ini mereka tetap produktif memberi makan di sini. Karena yang paling terasa itu memberi ya memberi makan. Undangan itu ya dakwah itu hakikatnya adalah undangan seruan untuk hajat makanan ini. Dasarnya makna dakwah itu di situ. Nah, yang perlu kita lakukan setelah itu jangan lupa ya supaya pahalanya ini terjadi fastabiqul khairat. Kalau sudah dikasih makan, jangan diem. Ya, doakan orang yang memberi makan. Ini dibiasakan dihafal doa ini. An Anas radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu an, faja'a bi khabazin wa zait fa akala. Jadi Anas radhiyallahu an menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah Sa'ad bin Ubadah, ya, tokoh Ansor di sini. Ya, ketika Rambi datang langsung dihidangkan oleh Sa'ad Ubadah itu roti gandum, ada zaitnya, ada minyaknya, ya, zaitnya ini, minyak zaitun biasanya di sini. Maka Nabi pun makan. Nah, summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai makan Nabi mendoakan. Nah, jadi saling memberi. Ini memberi. Nah, ketika dia sudah dikasih makan, memberi lagi doa. Nah, ini dalam posisi tidak puasa, ini dalam posisi puasa. Siapapun yang memberi, jangan berhenti puas diberi, tapi beri lagi. Sehingga nggak pernah putus-putus kebaikan. Nabi pun mendoakan. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukumul abrar
wa sallat alaikumul malaikah. Nah, ini hadis sanadnya sahih dari Abu Dawud ini. Nah, apa artinya aftara indakumus shaim? Ya, kamu itu mendapat pahala, ya, pahalanya menjamu kami ini sebagaimana dapat pahala menjamu orang yang berbuka puasa. Nah, kan luar biasa. Ya, walaupun tamunya nggak puasa, tapi orang yang memberi makan itu mendapat pahala sebagaimana dia memberikan iftar pada orang sana. Wa akala ta'amukumul abrar. Juga kamu mendapat pahala. Kenapa? Karena kamu kasih makan orang-orang yang baik. Ta'amukumul abrar. Nah, kalaupun orang itu tidak baik, tapi mereka yang semangat memberi makan tetap dapat pahala sebagaimana dia memberi makan orang yang baik. Apalagi kalau orang itu memang orang-orang baik, pahalanya makin berlipat-lipat. Sebagaimana hadis yang sebelumnya itu di hadis pertama. Wasallat alaikumul malaik. Dan malaikat juga berselawat pada kami. Jadi hadis yang ketiga ini, doa ini mencakup makna di hadis yang pertama dan di hadis yang kedua. Ya, hadis yang pertama ya dapat pahala iftar, ya di hadis yang kedua ya eh, dapat pahala orang yang baik yang makan, ya kan? Nah, dan juga di hadis yang kedua disebutkan ya mendapatkan selawatnya para malaikat. Jadi gabungan hadis ini ya dikunci dengan semangat saling memberi, tidak bisa memberi makan, memberi doa. Nah, ini luar biasa. Doa ini merupakan puncak seorang muslim dalam tradisi berbagi makan, khususnya saat berbuka. Ini juga menunjukkan bahwa dalam Islam, ya, setiap aspek kehidupan diatur oleh tuntunan moral yang nah, di hadis ini ya tadi sudah dibahasakan terjemahannya telah berbuka di sekalian orang yang berpuasa, semoga Allah menerima ibadah puasa mereka, telah memakan makanan kalian orang-orang yang baik, abror. Dalam Islam memberi makanan adalah salah satu ciri orang yang bertakwa dengan baik. Ini surah Al-Insan ayat 8 sampai 9 ya. Di surah Al-Insan itu sendiri ya. Kita bisa perhatikan bagaimana surah Al-Insan ayat ya 8 dan 9 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Bahwa ciri ya ciri hamba orang-orang yang abror yang nanti yang mana orang-orang abror ini akan mendapatkan minuman ya di surga dari mata air di surga. Di antara ciri-cirinya mereka itu di dunia ya suka memberi makan ya, jadi merekanya suka memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Ya, mereka juga mengatakan ketika memberi makan kan memang ini sudah karakternya. Ya, mereka katakan kami ini ngasih makan padamu karena mengharapkan keridhaan Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka kasih makan itu ya sama sekali tidak mengharapkan balasan dan juga tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari kamu. Nah, di sini.
Jadi ini karakter yang luar biasa. Seorang itu mulia karena semangat memberi. Ini pujian sekaligus doa agar tuan rumah dimasukkan dalam golongan orang-orang yang abrol. Dan semoga malaikat mendoakan kebaikan untuk kalian. Ini adalah puncak keberkahan. Mendoakan tuan rumah dengan doa yang mustajab. Karena malaikat adalah makhluk suci yang doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama. Jadi kita lihat hadis tentang keutamaan memberi makan di bulan puasa ini bukan sekedar anjuran berbagi, tapi cerminan proses pematangan psikologis dan spiritual yang mendalam. Jadi naluri dasar ya dengan pengendalian diri ini ada ya orang Barat Sigmund Freud ya itu menjelaskan adanya tingkatan kebutuhan manusia di mana kebutuhan dasar seperti makan, minum, dorongan seksual itu berada pada level yang paling bawah. Nah, puasa itu ya adalah pelatihan kepribadian yang mengajak manusia untuk tidak sekedar memenuhi kebutuhan biologis ya dengan makan sepuasnya saat berbuka, tapi juga memprioritaskan aspek spiritual dan sosial. Berbagi makanan adalah bentuk aktualisasi diri yang lebih tinggi menuju kepada kebutuhan aktualisasi diri at-takamul ar-ruhi. Ya, jadi bulan puasa itu melatih kita mengubah fokus dari kenikmatan jasmani menuju nilai-nilai ruhaniah. Semangat memberi ini, jadi puncak dari kita fadhail ini, kita tidak cuma mencapai puncak kenikmatan duniawi, jasmani, tapi puncak pada aktualisasi diri. Ya, nilai-nilai ruhiyahnya, nilai-nilai langitnya itu sendiri. Nah, jadi ya luar biasa kurikulum yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ini saya angkat pendapat-pendapat para filsuf Barat yang bukan Islam. Tapi kajian mereka tentang kejiwaan, tentang psikologi, itu ternyata ketika mereka kaji, ya ujung-ujungnya ya menemukan ya bahwa kepuasan itu ada di kepuasan kejiwaan psikologis. Nah, cuman ya kurang jujurnya tidak dibahasakan pengabdian kepada Allah. Ini ada filsuf Denmark, Soren Kierkegaard. Ya, dia membagi kehidupan dalam 3 jenjang. Ada tahap estetik. Di tahap ini manusia memprioritaskan kesenangan sesaat, kepuasan indrawi. Naik berikutnya ada tahap etik. Manusia mulai menyadari kewajiban moral, ya, dan berkomitmen pada nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. Jadi jangan salah bahwa tidak harus orang Islam itu bisa bermoral. Jadi orang yang non-Muslim pun bisa bermoral ketika mereka mulai memprioritaskan kesenangan, ya, eh, apa, kewajiban moral itu sendiri. Jadi mereka berusaha naik dari estetik menuju etik. Ya. Cuman bahasanya saja. Nah, nanti dari etik menuju religius. Mereka mulai melakukan meditasi. Gitu kan. Nah, ini tahapan yang tertinggi. Ya. Kita lihat kenapa ketika terjadi eh, serangan yang membabi buta dari Israel ke masyarakat Gaza yang kita lihat. Justru orang-orang Eropa, ya, mereka ketika tahu ya terjadi genosida di Gaza, mereka duluan yang menyuarakan itu, ya, karena mereka sudah naik di sini posisinya, tanpa harus beragama, ya, tapi ketika ada kesadaran kewajiban moral kemanusiaan, ya,
Semangat itulah yang membuat nilai kemanusiaan itu saling membantu, membela. Sayangnya, ketika kita beragama, ya, tahapan kejiwaan kita nggak naik. Secara formal, ritual, kita beragama. Tapi mental kita masih di mental estetik. Masih memprioritaskan kesenangan sesaat, kepuasan indrawi. Nah, ini tantangan buat kita untuk meningkatkan diri ke mental etik dan religius. Makanya Imam Nawawi itu dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, kitab Fadail ini ada setelah kitab Mukadimah yang sampai 83 bab itu. Ya. Itu yang harus kita bentuk dulu jiwa kita yang memiliki nilai-nilai dasar kemanusiaan yang dibangun berdasarkan wahyu. Ya, hati-hati ya kalau saat kita membangun nilai-nilai agama itu ya atas nama berdasarkan wahyu tapi tidak sampai merubah kualitas kejiwaan kita. Ya. Jadilah di situ tahapannya masih estetik. Yang sekarang dalam dunia pendidikan religius pesantren ya sedang prihatin kita. Ya mohon maaf atas nama ulama, atas nama pimpinan dayah pesantren dia melakukan pelecehan seksual. Bahkan sebagian ada ngebelain pula. Padahal mereka ini sudah jauh lebih rendah ya, dari tahapan estetik. Sudah dalam posisi summa radadnahu asfala safil. Sudah jauh lebih rendah daripada manusia, lebih rendah dari binatang itu sendiri. Udah nggak layak disebut dengan ya, sebutan kiai, ulama, udah nggak layak. Karena posisinya sudah lebih rendah dari itu. Ya. Nah, ini kenapa itu terjadi? Karena ilmu-ilmu yang didapatkan itu ya sekedar ilmu alat tidak merubah karakter dan kejiwaannya itu sendiri. Nah ini sahabat dimuliakan Allah yang perlu menjadi ya, evaluasi kita bersama. Jadi dari tahapan estetik meningkat ke tahapan etik, ya ini menurut Soren Kierkegaard, ya meningkat ke tahapan religius. Ya. Padahal yang ngomong ini bukan ya yang namanya ulama. Memang kalau jiwa-jiwa kita nggak ngerti dan kemudian tersinggung karena masih kita di estetik lalu mendengar statement-statement orang-orang barat begini, ya tersinggung akhirnya nyalahin, jangan belajar yang barat. Adalah mereka belajar dari interaksi dunia lalu mau mencari kedamaian. Dalam posisi mencari kedamaian, sesungguhnya Allah bimbing mereka. Walaupun ya belum mendapatkan kuncinya. Tapi perilakunya mereka memasuki tahapan-tahapan sesuai dengan sunnatullah. Sampai di tahapan religius. Ini tahapan tertinggi. Oh, orang-orang ini ya mencarinya dalam bentuk ya meditasi. Ya, dia bisa melepaskan semua ikatan duniawi dengan penuh keyakinan, mentaati perintah Tuhan tanpa logika dan imbalan kasat mata. Jadi ibadah puasa itu yang dan semangat tinggi berbagi, ya tidak cuma di bulan Ramadan, ya, ini adalah manifestasi nyata dari lompatan iman, ya menuju tahapan religius ini. Kita lihat lagi, ya ini ada ya seorang psikolog sosialis humanis Eric Fromm ya dia membahasakan ini harus dilawan ego dan kelaparan sikap negatif. Dia menggunakan metafora memberi makan untuk menjelaskan bagaimana kita mengelola sifat batin. Semakin kita memberi makan sifat negatif seperti kemalasan dan keserakahan ya dengan memuaskannya ia akan tumbuh dan menguasai.
Sebaliknya makin dibiarkan kelaparan, tidak dipuaskan, ya akan melemahkan dan mengendalikan. Jadi bagaimana membuat lapar ini sifat negatif. Nah, puasa ini sebuah proses melaparkan ego, ya, dari berbagai keinginan dunia. Sekaligus melatih diri untuk memberi makan sisi kemanusiaan yang lebih baik, empati dan kedermawan. Al-Ghazali melengkapi ini dengan menjelaskan bahwa manusia memiliki karakter hewani. Ini kebutuhan dasar yang harus dikendalikan untuk mencapai kebahagiaan hakiki. Sehingga kita nggak heran kalau di Barat itu kemudian ada istilahnya berbagi dalam bentuk misalnya di kafe. Kita belanja, ya, eh, beli satu, ya, tapi kita bayar untuk dua. Ya, kita beli satu roti tapi bayar buat dua. Nah, yang satu lagi buat siapa? Sengaja disimpan, ya, ditaruh di sebuah tempat free buat orang-orang yang memang membutuhkan. Orang-orang yang tidak punya rumah, yang belum makan, biasanya mencari kafe-kafe yang di dalamnya itu ada kotak, ada tempat boleh ngambil gratis dari orang-orang yang memang sudah masuk kepada posisi, ya, religius atau masuk di posisi etik tadi. Ya, mereka beli satu roti tapi bayarnya. Nah, yang kedua, roti yang kedua ini buat orang-orang yang lapar yang membutuhkan. Datang, ambil satu. Mereka juga datang ngambil juga tidak serakah. Ya, ngambil sesuai kebutuhan. Nah, nah tahu teman-temannya juga ada yang, ya, nah, itu terbangun. Mereka yang tidak punya iman, tapi kemanusiaannya tumbuh. Itu yang terakhir dilakukan oleh saudara-saudara kita di Gaza yang di tahun eh, yang lalunya itu, ya, dari 2003-nya itu mereka sudah tahun-tahun terakhir membahasakan, ya, peperangan itu dengan nilai-nilai kemanusiaan. Karena dengan nilai-nilai Islam, bangsa Arab yang katanya dekat dengan Islam ternyata yang sudah teracuni cara berpikirnya sebagian mereka, ya, sehingga malah, ya, tidak memulai untuk membantu saudaranya sendiri. Justru yang terdepan ini orang-orang yang non muslim, tapi mereka memiliki, ya, semangat kemanusiaan. Rotila kemarin itu bagaimana yang di depan itu anak gadis, ya, ke depan semangat untuk membantu menghilangkan genosid di Gaza itu sendiri. Di antara caranya supaya kita meningkat dari tahapan estetik, bahasanya Ghazali ini tahapan hewani, ya, masuk ke tahapan etik sampai ke tahapan religius. Jadi semakin religius seseorang itu, semakin semangat sosial, kualitas sosialnya makin bagus. Coba perhatikan bab ini, ya, sebagai pengunci dari bab fadail itu, ya, menonjolkan bagaimana tindakan individu itu yang berdampak langsung pada penguatan ikatan komunitas dan solidaritas. Ya, jadi ini memperkuat kohesi solidaritas sosial. Ya, teori sosiologi klasik melihat ritual kolektif sebagai fondasi kohesi sosial. Teori berbuka bersama, membagi takjil di bulan Ramadan, itu menciptakan rasa kebersamaan. Identitas kolektif yang kuat, melampaui batas kelas dan status sosial. Ia memupuk solidaritas mekanik, di mana kesadaran kolektif menjadi semacam lem yang mengikat masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Emil Durkheim ini. Ya, berbagi juga mempererat silaturahim dan bentuk kasih sayang yang konkret. Ini luar biasa bab ini diangkat oleh Imam Nawawi.
Nah, saya angkat lagi ini pandangan teorinya Karl Marx. Ya, satu sisi komunis, tapi semangatnya itu, ya kenapa sebagian orang itu senang dengan komunis? Ada nilai solidaritas ini yang bersifat ritual saja tidak cukup karena dia bisa berhenti pada kebersamaan simbolik tanpa menyentuh akar masalah. Ya. Jadi berpotensi menjadi kosmetik moral yang merendahkan rasa bersalah tanpa mengubah sistem yang melahirkan ketimbangan sosial. Ya. Jadi serusak-rusaknya ideologi ketika mereka memiliki ya semangat kemanusiaan, nah, itu yang membuat ideologi itu diterima. Ini menjadi tamparan ya evaluasi kepada kita yang merasa sudah beriman, bermoral, tapi ternyata dibahasakan oleh mereka itu kita bukan bermoral, masih kosmetik moral. Nah, nah. Jadi kita fadail ini menutup memberi makan ini bahwa jangan sampai kita terjebak pada kosmetik moral. Ya. Secara ritual kelihatan, tapi prakteknya semangat memberi itulah yang membuat kita ya meningkat kualitas moral kita ya dengan penerimaan sosial. Jadi bulan puasa ini adalah medium untuk menumbuhkan kesadaran sosial. Ya. Melalui pengalaman penahanan lapar yang dapat menjadi jembatan untuk memahami penderitaan kaum yang terpinggirkan secara lebih mendalam. Kadangkala kita gagal membangun sebuah kesadaran sosial saat pagi ya hingga petang kita menahan lapar haus, tapi karena kualitas kita masih tahap estetik walaupun kita berpuasa, saat berbuka ya yang terjadi kita penuhi semua kepuasan indrawi, makan, minum, laparnya luar biasa. Nah, ya seperti itu kualitas ibadah kita masih di tahapan dasar kayak hewan. Hewan yang nggak dikasih makan. Sekali ada makanan, wah menjadi rakus. Ya, jadi agama ini mengajarkan kepada kita dan latihan berpuasa itu supaya kita mulai belajar meningkatkan kualitas kejiwaan kita. Jangan kita cuman memiliki kosmetik moral, bukan memiliki moralnya itu sendiri. Nah, ini sahabat memuliakan Allah, ya. Etika tanggung jawab, ya, pada wajah yang lain. Ya, ini Immanuel Levinas, seorang filsuf etika. Dia memperkenalkan konsep yang lain melalui wajah yang menyerukan tanggung jawab tanpa syarat. Manuridu minkum jaza'au wala syukura. Sebenarnya Quran sudah bicara seperti itu. Memberi makan bukanlah amal dari atas ke bawah, melainkan respon etis terhadap panggilan kemanusiaan yang hadir di hadapan kita. Surah Al-Insan sudah menjelaskan ya, bagaimana untuk menjadi orang baik, memberi itu adalah panggilan respon etis. Puasa memecahkan egoisme, membuka diri pada kebutuhan orang lain. Ini merupakan praksis dari tanggung jawab etis tertinggi dalam hubungan antar manusia. Jadi bagaimana Al-Quran Islam sudah mengajarkan kepada kita mencapai derajat moral yang tertinggi, namun prakteknya kita masih ya kurang menyerap ajaran-ajaran mulia itu. Sehingga keutamaan fadilah itu tidak Allah berikan kepada kita. Karena kita menjalankan syariah ini dalam praktek masih lahiriah saja. Belum masuk ke tahapan yang lebih tinggi, kejiwaan, moral, dan spiritual. Jadi, sahabat anakku sekalian,
Nah, inilah kitab pengunci dari kitab Fadail. Dan saya sampai di sini. Hmm. Bahwa dari membaca Quran diharapkan kita itu puncaknya fadilahnya ya kita menjadi Quran itu meresap dalam jiwa kita lalu semangatnya hadir dalam lingkungan sosial. Lahirlah sebagaimana dikatakan Sayyid Qutb dalam kitab Fizal Qur'annya, lahirlah orang-orang yang dikatakan Quran-Quran yang berjalan. Itulah para sahabat yang dikatakan generasi terbaik, mereka adalah Quran-Quran yang berjalan. Jadi Quran tidak cuma ada di meja, ada di kantong kita, di tangan kita, tapi Quran hadir dalam jiwa kita. Quran terlihat begitu mulia karena semangat kemanusiaan, semangat membentuk sebuah lingkungan yang produktif, bukan lingkungan yang konsumtif. Ya, sadarilah ketika kita masih dalam posisi konsumtif, dia berharap mendapat kebaikan dari orang lain, berarti jiwa kita, iman kita masih setara dengan iman hewan menurut Imam Ghazali itu sendiri. Ya, ini menjadi bahan evaluasi. Kalau mau mulia, tingkatkan kualitas iman kita menjadi estetika, etika, dan religius. Sehingga lahirlah orang-orang yang memang tidak cuma mulia buat dirinya, tapi mulia buat lingkungannya dan menghantarkan sebuah lingkungan sosial yang mencapai kemuliaan, yaitu khairul ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Allah khairan kepada Ustaz Rehan yang telah menyampaikan bab yang ke-231 terkait dengan keutamaan memberikan makan pada orang yang berpuasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, pada hari ini juga selesai bab fadail. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan mulai dari awal terkait dengan keutamaan bisa bermanfaat. Barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan keutamaan dengan puasa. Pertanyaan dipersilakan atau sudah sangat paham apa yang telah saya sampaikan terkait dengan puasa dan lainnya. Mudah-mudahan tidak hanya didengar pada hari ini, tidak hanya tersinggah di telinga pada hari ini, tapi mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apanya Ustaz, para jamaah kita sangat paham Ustaz, apa yang saya Ya sampaikan. Pak Ihsan, ya. Nah, sebentar lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah. Kemarin kita sudah melakukan kajian itu. Nah, ini menjadi tantangan buat kita. Saya ingin mengingatkan buat diri kita, buat diri saya sendiri. Tanggal 1 Zulhijjah itu, ya sebentar lagi kita akan masuk. Itu 1 sampai 10 adalah hari-hari terbaik melakukan kebaikan secara sosial. Ya, jadi kalau 10 akhir Ramadan hari terbaik kita membangun spiritual. Tapi 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah hari terbaik kita membangun sebuah langkah-langkah sosial. Belajarlah memberi, memberi dan memberi. Ya, tidak cuman kita meningkatkan kualitas spiritual kita dengan berpuasa, dengan zikir, dengan tilawah, ya, tapi juga di sini mahalnya dengan sedekah, memberi. Dan puncaknya nanti di 10 Zulhijjah berkorban. Tidak ada amal yang terbaik. Ya, tanamkan di situ sebuah tekad, jangan sampai di hari yang terbaik itu hati kita tidak ada sentuhan sama sekali.
Ya, begitu banyak sebagian kaum muslimin yang tidak pernah berpikir, terlewat pun tidak, untuk melakukan berkorban di hari yang terbaik dari dibandingkan orang yang berjihad sekali. Nah, niatkanlah untuk memberi, berkorban. Ya. Jangan sampai kita menempatkan diri menjadi orang-orang yang konsumtif. Ya, nah, nggak terlintas kita mau semangat memberi, padahal itu pahalanya luar biasa. Tanamkan, tekadkan niat kita menjadi orang yang memiliki fadilah berkorban. Ya, jangan sia-siakan waktu terbaik dalam setahun itu, karena kita nggak tahu hari berikutnya kita masih ada di sini. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah, ya mudah-mudahan di Zulhijjah ini kita bisa memanfaatkan waktu itu, bisa kita amalkan apa yang telah kita pelajari. Jadi menuntut ilmu tidak hanya didengar, tapi bagaimanapun kita harus mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tampaknya Ustaz, karena waktu kita sudah jam 17.50, kita padai, insya Allah kita akan lanjut di minggu yang akan datang. Insya Allah kita akan masuk dengan bab yang berikutnya, yaitu jika tidak salah kita akan memasuki bab terkait tentang itikaf dan Ya. juga mungkin bab itikaf nggak banyak dan lanjut dengan bab masalah haji. Baik, para sahabat Daya Hadiah, kita padai pertemuan kajian pada hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa Subhanakallah wa bihamdika bihamdika asyhadu kita astaghfiruka wa an atubu la ilaik. ilaha Ya rabbal illa anta. alamin. Syukran jazakumullah khairan pada semuanya. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.